Halo guys, terima kasih udah mampir di video ini dan selamat datang kembali di Jurnal Jekudin, tempat di mana kita buka bareng lembaran kisah nyata yang kelam, bikin merinding dan kadang di luar nalar. Bareng aku, Jekudin. Di video ini aku mau cerita ke kalian satu kasus yang gila banget dan bikin merinding. Pelakunya ini bukan orang sembarangan guys. Dia mantan manajer di sebuah perusahaan properti di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang bikin kaget, orang ini ngelakuin perbuatan sekeji itu di dua waktu yang berbeda guys. Pertama di tahun 2018 dan terulang lagi di tahun 2026. Awal petakannya simple banget. Hubungan gelap di kantor sama bawahannya sendiri. Tapi endingnya bener-bener di luar nalar. Karena semua kejadian pasti ada pemicunya, kasus ini wajib banget aku ceritain buat jadi bahan pelajaran. Biar kita semua makin waspada dan kasus kayak gini nggak kejadian lagi. So, kayak biasa, sebelum kita mulai ceritanya, cari posisi duduk atau rebahan yang paling PW. Jadi kalau udah siap, kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Nasrun. Dia ini tinggal bareng istri dan anaknya di Jalan Ganet, daerah Pinang Kencana, kota Tanjung Pinang. Buat kalian yang belum tahu, Tanjung Pinang ini ada di sebuah pulau yang lokasinya itu sebelahan persis sama Pulau Batam. Nah, si Nasrun ini jabatannya lumayan mentereng. Dia manajer operasional di kantor properti. Kantornya ini di wilayah Tanjung Pinang Timur, nggak gitu jauh dari rumahnya. Paling ya cuma 8 menitan aja. Tiap hari dia ini PP kerja naik mobil Toyota Rush miliknya. Di lingkungan rumahnya, Nasrun ini dikenal sebagai sosok yang baik, suka sosialisasi dan dihormati sama warga. Di kantor pun juga sama, dia akrab sama rekan kerjanya, termasuk sama staf marketing bernama Supartini alias Tini. Awalnya hubungan mereka ya normal aja, sebatas bos sama bawahan. Tapi karena si Nasrun ini sering banget ngebantuin masalah kerjaannya Tini, mulai deh sejak 2015 mereka jadi makin lengket. Kedekatan yang awalnya urusan kerjaan, lama-lama menjurus ke ranah personal. Dan dari sinilah semua petaka itu dimulai. Kita bahas sosok Tini dulu ya. Tini ini aslinya dari Tanjung Pinang dan udah kerja di sana dari 2003. Di tahun 2014, Tini sempat nikah sama mantannya yang dulunya seorang angkatan laut tapi udah nonaktif dan kerja jadi security. Nah, setelah nikah mereka milih tinggal di Batam dan gara-gara itu Tini ini harus rela pulang pergi tiap hari nyebrang pulau selama 2,5 jam buat kerja ke Tanjung Pinang. Tapi nasib pernikahannya itu nggak mulus. Baru aja dikaruniai satu anak, mereka bercerai. Akhirnya Tini bawa anaknya balik lagi ke Tanjung Pinang. Nah, dengan statusnya yang janda anak satu, Tini sempat kena masalah lumayan berat di kantornya. Di momen inilah Nasrun maju sebagai pahlawan kesiangan yang terus ngebela posisinya Tini. Gara-gara sering dibantu ini, Tini jadi nyaman dan sering curhat. Dari masalah kantor nyerempet ke masalah perceraiannya. Makin sering ngobrol, makin deket, dan di tahun 2016, karena udah capek sama masalah kerjaan, Tini yang udah ngabdi 13 tahun akhirnya milih resign. Tapi tebak, biarpun udah nggak sekantor, hubungan gelap dia sama Nasrun malah makin gila. Mereka jadi sering ketemuan berdua, bahkan sering banget nginep di wisma langganan mereka di kota Tanjung Pinang. Sampai puncaknya di tahun 2018, Tini ini hamil. Tini panik dan malu banget dong. Masa hamil tapi nggak ada suaminya? Akhirnya dia ngajak Nasrun ketemuan di kafe dekat wisma langganan mereka buat minta pertanggungjawaban alias minta dinikahin. Tapi Nasrun yang udah punya anak istri jelas nolak keras. Dia takut banget aibnya ketahuan istri apalagi kantornya. Bisa hancur karirnya. Bukannya tanggung jawab, dia malah nyuruh Tini buat gugurin kandungannya dan ngasih duit 1,5 juta buat beli obat aborsi. Awalnya Tini nolak, tapi karena sama-sama panik dan butuh, akhirnya dia beli tuh obatnya. Tapi sialnya, ditungguin seminggu obatnya ini nggak ada reaksi sama sekali. Nasrun yang makin ketar-ketir akhirnya turun tangan sendiri. Dia beliin jamu di toko yang ada di Tanjung Pinang, tapi hasilnya tetap nihil. Perut ini kan otomatis makin lama makin membesar kan. Ini jadi makin resah dan balik nuntut terus-terusan minta dinikahin.
Tapi Nasrun terus-terusan nolak sambil putar otak. Nasrun bener-bener ngerasa buntu. Dia nggak mau rumah tangga dan jabatannya hancur. Sementara Tini makin kenceng neken dia. Puncaknya terjadi di hari Kamis sore tanggal 13 Juli 2018. Mereka ini janjian ketemuan lagi. Nasrun nunggu di parkiran kafe biasa bawa mobilnya, dan di sisi lain, Tini ini pamit ke keluarganya di rumah bawa motor Supra hitam punya pamannya. Tentu aja, dia nggak bilang kalau mau ketemu sama Nasrun. Nah, pas hari udah gelap, Tini ini sampai di kafe dan dia parkirin motor Supranya dan langsung masuk ke mobil Nasrun. Nah, di dalam mobil, Nasrun ini ngajak Tini jalan muter-muter Tanjung Pinang. Dan selama di jalan, Tini ngeluh terus soal perutnya dan neken Nasrun buat nikahin dia. Debat panas pun meledak. Tini bahkan ngancem bakal ngebongkar semuanya ke keluarga dan kantor Nasrun kalau dia nggak mau tanggung jawab. Sedangkan Nasrun, otak jahatnya mulai jalan. Ngerasa Tini ini jadi ancaman besar di hidupnya, dia mutusin buat ngelenyapin Tini malam itu juga. Mobilnya langsung diarahin ke Jalan Ganet, tempat mertuanya Nasrun punya kebun jengkol yang jalannya sepi banget. Ini bingung, nanya mau ngapain ke situ, tapi perdebatan makin panas. Ini yang udah emosi sampai ngatain Nasrun itu ngecut. Kata-kata pengecut itu bikin Nasrun makin gelap mata. Mobil diberhentiin, mesinnya dimatiin di tengah jalan kebun yang sempit dan gelap gulita itu. Kemudian Nasrun turun menuju ke sebuah rumah kuning kosong di sana. Tini yang ketakutan karena gelap ikut juga turun, tapi cuma berani berdiri di belakang mobil sambil manggil-manggil nama Nasrun. Dia nggak tahu kalau Nasrun lagi nyari alat eksekusi. Nah, singkat cerita, dapatlah Nasrun balok kayu di pekarangan rumah kuning itu. Tanpa banyak omong, Nasrun nyamperin Tini dari belakang dan bam, dia mukul kepala Tini sekuat tenaga. Dan Tini pun langsung ambruk. Tapi karena Tini masih ngerang kesakitan, pria ini nambahin pukulannya bertubi-tubi sampai akhirnya Tini bener-bener diam dan nggak bernafas lagi, guys. Nah, setelah mastiin korbannya ini nggak ada nyawa, Nasrun balik ke rumah kuning nyari karung dan tali di kandang ayam belakang. Akhirnya ketemu karung, tapi ukurannya kekecilan, guys. Cuma muat buat ngebungkus kepala sampai pinggang doang. Nasrun ini panik, lagi mikir gimana cara buangnya biar mayatnya tenggelam. Akhirnya dia nyari batu granit di sekitar situ buat dijadiin pemberat. Nah, setelah batu itu dimasukin ke karung dan diikat dengan kuat, tubuh ini ditaruh di jok belakang mobilnya. Nah, Nasrun langsung ngebut keluar kebun menuju jembatan 3 Dompa. Nyampe sana, dia sempat ngecek keadaan lalu lintas. Dan ketika dirasa udah sepi, dia turunin tubuh Tini dan langsung dilempar ke sungai di bawah jembatan itu. Beres ngelakuin aksi gilanya, dia pulang, kemudian mandi dan tidur, guys. Dan besoknya, gila sih, dia ini kerja normal kayak biasa. Bahkan masih sempet-sempetnya ikut acara tanding badminton bareng teman-teman kantornya di Gor Tanjung Pinang. Seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa. Nah, 2 hari kemudian, tanggal 15 Juli 2018, di hari Sabtu pagi, warga yang lewat di jembatan 3 Dompak mulai nyium bau yang nyengat banget. Nah, warga ini penasaran. Akhirnya mereka turun dan ngecek di bawah jembatan dan jeng-jeng. Ada mayat ngambang yang setengah badannya terbungkus karung. Langsung heboh dong warga. Akhirnya mereka lapor ke Polsek Bukit Bestari dan gak lama dari itu polisi datang, kemudian evakuasi dan bawa mayat itu ke RSUD Raja Ahmad Tabib buat divisum. Dan hasilnya ngeri. Korban tewas karena luka berat di kepala dan dalam kondisi hamil. Berita ini langsung viral di media sosial. Kabar soal penemuan mayat wanita hamil ini akhirnya nyampe juga ke telinga keluarganya Tini yang emang lagi kebingungan karena Tini ini udah nggak pulang. Awalnya mereka ragu karena kan mereka nggak tahu kalau Tini ini hamil. Tapi karena perasaannya nggak enak, mereka ngecek langsung ke RSUD itu. Dan bener aja, pas dilihat itu beneran Tini. Keluarganya bener-bener shock berat. Apalagi baru tahu Tini ini hamil pas udah jadi mayat. Dan polisi langsung gerak cepat nanya keluarga. Katanya Tini ini pamit ngantar kue pakai motor Supra hitam plat BP 2470 QW punya pamannya. Karena motornya hilang, polisi ini mikir pelakunya pasti bawa motor ini. Dalam hitungan jam, ada laporan masuk bahwa motor Supra itu ternyata terparkir nganggur 2 hari di depan kafe daerah Jalan Batu Bakar.
Pihak kafe juga nggak tahu punya siapa. Akhirnya polisi langsung bongkar CCTV kafe dan jalanan di sekitarnya. Nah, dari rekaman itulah kelihatan kalau yang markirin motor itu memang bener ini. Tapi habis itu, dia masuk ke mobil Toyota Rush Silver berplat BP1390PQ. Akhirnya polisi lacak plat nomor itu dan boom, mobilnya terdaftar atas nama Nasrun. Hari itu juga polisi ngetok rumah Nasrun yang ada cuma istrinya yang jelas aja kaget setengah mati pas ditanya keberadaan mobil suaminya. Istrinya ini bilang mobilnya lagi dibawa suaminya. Lalu istrinya langsung nelpon Nasrun ngasih tahu kalau ada polisi nyariin ke rumah. Nah, sedangkan si Nasrun yang lagi asyik main badminton langsung panik gak karuan. Temennya yang bernama Andi ini sampai bingung lihat dia. Nasrun ngeles ke Andi. Dia curhat katanya dia lagi dituduh ngebunuh Tini yang mayatnya viral itu. Padahal ngakunya dia cuma kenal doang. Andi ini nyuruh santai aja kalau emang gak salah. Tapi karena panik, Nasrun ini diam-diam nyiapin rencana kabur ke Kalimantan, guys. Nah, tapi karena kurang duit, dia ini pergi ke daerah Batu 16 di Bintan buat nagih utang 1,5 juta ke temennya yang bernama Amir. Nah, pas Amir bayar, Nasrun buru-buru minta diantar ke Pelabuhan Kinjang buat nyebrang ke Riau. Ngakunya mau ngecek orang tuanya yang sakit di Kalimantan. Tapi apesnya, kata temennya Amir yang kerja di pelabuhan, kapal ke Riau baru ada 3 hari lagi. Terpaksa deh Nasrun ini nginep di rumah Amir. Dan di sisi lain, polisi ngebongkar alibi Nasrun. Polisi meriksa si Andi, teman kantornya tadi. Andi jujur cerita ke polisi kalau Nasrun emang ada hubungan khusus sama Tini dan tadi sempat panik. Nah, disuruhlah si Andi ini nelpon Nasrun. Nah, pas ditelepon, Andi bujuk Nasrun buat nyerah aja. Si Nasrun nolak tapi malah keceplosan. Dia nyebut posisinya di rumah Amir. Gak pakai lama, polisi langsung ngegas ke Bintan. Dan tengah malam itu juga, Nasrun akhirnya diringkus dan digelendang ke Polres Tanjung Pinang. Mobil rasnya juga langsung diamankan buat tes forensik. Nah, pas diinterogasi, Nasrun ini sempat ngeles. Baru deh pas polisi nemuin bercak darah Tini di kursi belakang mobilnya, dia nggak bisa ngelak lagi dan ngakuin semuanya. Dia ngakunya tuh ngebunuh secara spontan gara-gara dikatain pengecut katanya. Biar nggak kena pasal pembunuhan berencana yang ancamannya hukumannya itu mati. Tapi polisi nggak bodoh, guys. Karena ada jeda waktu pas dia bawa Tini masuk jauh ke dalam kebun. Nasrun tetap dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Masuklah kita ke babak persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Sidangnya ini dramatis banget, guys. Istrinya Nasrun, Harsalena, nangis-nangis maafin kelakuan suaminya dan mohon ke hakim buat ngasih hukuman ringan. Tapi di sisi seberang, keluarga Tini jelas murka dan nuntut keadilan. Mereka minta Nasrun dihukum mati karena udah ngilangin 2 nyawa sekaligus, Tini dan bayi di kandungannya, plus bikin anak pertama Tini jadi yatim piatu. Tapi keadilan kadang emang bikin ngelus dada. Jaksa cuma nuntut 20 tahun penjara. Pas vonis akhir dibacain tanggal 27 Februari 2019, tahu nggak dia dihukum berapa? Cuma 15 tahun penjara. Alasannya konyol, karena dia belum pernah dipenjara dan umurnya udah tua. Nah, mendengar itu, keluarga Tini ini histeris di ruang sidang. Kakaknya Tini bahkan sampai jatuh pingsan gak kuat nerima kenyataan. Akhirnya Nasrun ini dijebloskan ke lapas kelas 2A Tanjung Pinang. Tapi tahan dulu, guys, ceritanya belum tamat. Karena orang ini bakalan dapat diskon hukuman lagi yang berujung fatal. Kita maju beberapa tahun kemudian, bulan Agustus tahun 2025. Nasrun ini usianya sudah nyampe 67 tahun, badannya udah tua, jalannya aja sampai bungkuk. Dan secara mengejutkan, dia dapat pembebasan bersyarat alias PB dan boleh pulang. Buat yang nggak tahu, PB ini program buat narapidana yang udah ngejalanin 2/3 masa hukumannya dan berkelakuan baik, guys. Tapi PB ini ada syaratnya, wajib lapor, kelakuan harus dijaga, dan nggak boleh ngelakuin tindak pidana lagi. Kalau ngelanggar, dia bakal diseret balik ke penjara buat ngelanjutin sisa hukumannya. Singkat cerita, Agustus 2025, Nasrun ini balik ke rumah. Kumpul lagi sama istri dan anak perempuannya yang udah kerja. Tapi, ya namanya mantan napi, kasus sekeji itu, tangga pada ngejauh. Nasrun ini jadi kakek-kakek pendiam yang tertutup.
Di dalam rumah pun hawanya panas. Istri dan anaknya diam-diam masih nyimpen rasa kecewa berat karena perbuatan dia dulu. Nasrun ini merasa keberadaannya tuh nggak disambut di sana. Nasrun ini sakit hati karena merasa nggak dihargai sebagai ayah dan suami. Tiap hari istrinya cuma cekcok mulut sampai sering kedengeran tetangga. Sampai akhirnya datang hari yang tragis itu. Tanggal 25 Februari 2026, pas minggu pertama bulan puasa Ramadan, hari Rabu sore, anaknya ini lagi kerja. Jadinya cuma ada Nasrun dan istrinya berdua di rumah. Sore itu pertengkaran paling hebat meledak. Sang istri ngeluarin kata-kata yang bikin telinga Nasrun ini panas. Nasrun yang emosinya udah diubun-ubun lari ke teras depan dan ngambil sebatang kayu dari pot bunga. Lalu dia balik ke dalam rumah dan tanpa ampun dia mukulin kepala istrinya sendiri bertubi-tubi sampai istrinya jatuh dan akhirnya nggak bernapas lagi. Kasus 2018 terulang lagi guys. Nah, sadar udah ngebunuh istrinya sendiri, dia ini panik karena takut anaknya keburu pulang kerja. Dia ini niat mau buang mayatnya pakai motor Supra. Tapi karena badannya udah bungkuk dan tua, dia ini nggak kuat ngangkat mayat itu utuh-utuh. Otak iblisnya ini main lagi. Dia ngambil pisau dapur, ngambil golok sama gergaji. Kakinya ini dimutilasi dan dibungkus sarung. Sisanya dimasukin karung diseret ke gudang buat dibuang nyicil. Gila, bener-bener gila guys. Nah, pas lagi asik-asiknya ngelap tetesan darah di lantai, waktu itu kebetulan udah masuk sekitar jam setengah 7 malam. Jamnya orang kelar buka puasa, tiba-tiba anak perempuannya pulang kerja. Anaknya masuk rumah dan jelas aja bingung dong ngelihat bapaknya lagi sibuk ngepel lantai. Tapi ibunya nggak kelihatan ada di mana. Nah, saking curiganya ngelihat gelagat bapaknya yang aneh ini, anaknya sempat keluar bentar nanya ke tetangga. Terus masuk lagi buat ngedesak bapaknya. Nah, sedangkan Nasrun yang posisinya udah panik tingkat dewa, tiba-tiba aja keceplosan. Ngaku kalau dia baru aja ngabisin ibunya. Otomatis anaknya kaget luar biasa dan langsung menjerit histeris jadi-jadinya. Nah, sedangkan Nasrun makin kalap guys. Dia langsung ngambil kayu dan ngancem anaknya sendiri biar diam dan ngelarang dia lapor ke siapa-siapa. Sialnya buat Nasrun, pas banget jam segitu tuh tetangga lagi pada jalan mau berangkat sholat taraweh. Nah, dengar ada suara jeritan keras, beberapa warga langsung nyamperin rumah Nasrun dan mergokin Nasrun lagi nodongin kayu ke anaknya. Nah, karena warga udah mulai pada ngumpul, anaknya ini berhasil lolos dan lari ngejauh dari bapaknya. Nah, sedangkan warga yang ada di depan juga makin curiga pas ngelihat banyak tetesan darah di lantai teras. Belum sempat ditanya macem-macem sama warga, Nasrun ini langsung ngegas keluar bawa motor Supranya. Dia bawa bungkusan kain sarung dan langsung kabur. Saking hebohnya, momen dia kabur ini sempat direkam sama warga di sana. Awas mobil. Jangan dipegang ya, dilihat aja. Jangan dipegang nanti itu sidik jari. Polisi aja. Panggil polisi aja. Allah Akbar. Ya Allah, takut. Babin sah. Aulia, Aulia, mama udah nggak ada, Lia. Dibunuh apa? Mama, Pak Boda, anjing. Itu katanya, mama digelapin sama gudang sama Lia. Nah, begitu Nasrun kabur, anaknya ini yang masih histeris tadi langsung ditemenin beberapa warga masuk buat ngecek ke dalam rumah. Dan bener aja, mereka nemuin tubuh ibunya udah tewas terbungkus karung di dalam gudang. Suasana langsung pecah heboh. Warga di sana gercep langsung lapor ke pihak kepolisian di Polresta Tanjung Pinang lewat layanan darurat 110. Dan gak lama dari itu polisi berdatangan dan langsung ngamanin rumah Nasrun sebagai TKP. Mayat istrinya yang kondisinya udah tragis, yaitu hilang satu kakinya, langsung dievakuasi ke rumah sakit buat diautopsi. Malam itu juga polisi meriksa saksi-saksi yang ada di TKP. Nah, berbekal pengakuan saksi dan video warga yang ngerekam Nasrun kabur bawa bungkusan, polisi ini langsung gelar pengejaran. Terus si Nasrun lari kemana?
Ternyata dia pergi ke sebuah rumah kosong milik keluarga istrinya di Jalan Sultan Sulaiman yang masih di area kota Tanjung Pinang. Nah, di sana dia ternyata ngubur bungkusan sarung berisi potongan kaki istrinya itu. Setelah itu dia langsung tancap gas lewat jalur lintas arah Kabupaten Bintan. Niatnya sih mau nyebrang ke Batam buat lanjut kabur. Tapi polisi lebih jago dong. Pergerakan dia ini udah berhasil dilacak. Nah, pas Nasrun memasuki wilayah Jalan Seri Beni di Bintan, polisi langsung menghadang dan meringkus dia jam 9 malam. Cuma butuh waktu 3 jam dari momen dia kabur dari rumah. Dia udah berhasil ditangkap, langsung deh malam itu juga dia digelendang ke Polresta Tanjung Pinang. Nah, pas digiring, jalannya ini udah bungkuk, mukanya ditutupin sama kain. Dan di ruang interogasi karena udah nggak bisa berkutik, dengan tampang melasnya dia ngakuin semuanya. Dan kalian tahu motifnya apa? Dia nekat ngehabisi istrinya cuma karena kesal dikatain gendut dan jelek katanya. Gila nggak tuh? Alasan sepele yang dibayar pakai nyawa. Akhirnya Nasrun langsung ditetapin jadi tersangka. Dan ingat, status dia saat itu kan masih jalanin program pembebasan bersyarat. Otomatis status PB-nya langsung dicabut. Dan artinya dia harus balik masuk bui buat ngejalanin sisa hukuman di kasus pembunuhan yang tini. Ditambah ancaman kasus baru ini pakai pasal pembunuhan berencana yang ancamannya hukumannya mati atau seumur hidup. Ya, meskipun vonis resminya belum turun karena masih proses sidang, kita doain bareng-bareng aja ya. Semoga kali ini dia beneran dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Kasus Nasrun ini bener-bener jadi bukti telak guys. Kalau narapidana pembunuhan, apalagi yang berencana, itu emang udah sepantasnya dihukum mati. Atau minimal jangan pernah dilepasin lagi ke masyarakat sebelum ada korban baru yang jatuh. Secara psikologis, orang yang udah pernah ngebunuh itu bakal jauh lebih gampang buat ngelakuin aksi kedua, ketiga, dan seterusnya. Coba kalian bayangin, kalau aja di tahun 2019 dia divonis mati kayak yang diminta keluarga Tini, istri Nasrun pasti masih selamat sampai sekarang. Ironisnya di tahun 2019 itu, malah istrinya ini yang nangis-nangis di pengadilan memohon ke hakim biar Nasrun dihukum ringan. Sedih banget kan? Tapi ya semuanya udah kejadian. Makanya semoga dari kasus yang super gila ini ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Biar kasus kayak gini nggak terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di bedah kasus selanjutnya, karena aku udah nyiapin beberapa kasus gila lainnya yang wajib banget kita obrolin di sini. Ingat, stay safe dan selalu waspada. Aku Jagodin. Bye-bye.